Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan mencoba memetik pelajaran dari tragedi kemanusiaan yang ada di Palestina. Apa saja yang bisa kita petik dari tragedi kemanusiaan ini, yang setiap hari kita mendengar korban berjatuhan, tidak anak-anak, wanita, orang-orang tua, belum tempat-tempat ibadah. Padahal sudah ada kesepakatan seluruh dunia tentang aturan-aturan perang, bukan hanya dalam Islam, bahwa tidak boleh seseorang itu membunuh anak-anak, membunuh wanita-wanita yang tidak berdosa, membunuh orang-orang tua renta yang tidak sanggup mengangkat senjata. Bahkan para tokoh-tokoh agama yang berada di masjid, di gereja, di sinagog dan begitu seterusnya, dunia sepakat. Tapi bagi orang-orang Zionis Yahudi, kesepakatan itu percuma bagi mereka. Karena bagi mereka yang tercatat dalam kitab-kitab mereka, selain daripada Yahudi itu hina bagi mereka. Di luar daripada Yahudi itu boleh dibantai tanpa memandang siapa dia. Kemanusiaan bagi Yahudi itu hanya bagi Yahudi saja. Sesama mereka saja kemanusiaan itu ditegakkan. Tapi di luar Yahudi, apakah Islam, apakah Nasrani, ataukah yang lainnya, bagi mereka umat di luar Yahudi itu sangat rendah dan rendah sekali. Bahkan boleh dikatakan dianggap binatang kita ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, peristiwa Palestina ini membangkitkan seluruh kaum muslimin, bukan hanya di negeri kita kan, tapi hampir di seluruh penjuru dunia. Tidak di negara Islamnya, bahkan di negara kafir pun banyak orang yang tidak setuju dan mengecam. Bahkan bukan hanya ribuan, jutaan manusia berdoa untuk warga yang ada di Palestina, sehingga memunculkan satu pertanyaan kepada kita: di mana keadilan Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah 41 hari kurang lebih korban itu berjatuhan dari orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan sebagian mereka sedang beribadah di masjid kemudian dibom. Mungkin sebagian wanita mereka sedang beribadah di rumah-rumah mereka, tiba-tiba kemudian terkena runtuhan bangunan kemudian mati. Di sisi lain banyak kaum muslimin mendoakan mereka. Mana keadilan Allah di sini? Kenapa Allah tidak adil? Mana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di sini? Kenapa kemudian orang-orang Islam yang ada di atas hak kebenaran
Mereka tertindas sementara Zionis Yahudi yang jelas-jelas di atas kekufuran malah dimenangkan. Setiap hari pembantaian demi pembantaian ada di mata kita. Mana keadilan Allah di sini? Ini harus dijawab, ikhwan, supaya jangan jadi syubhat di kepala kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi makna adil menurut saya dan antum akan berbeda, atau menurut orang-orang yang di luar sana mungkin akan berbeda. Begitu juga keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berbeda pandangannya, berbanding terbalik dengan definisi adil menurut kita. Allah punya definisi sendiri tentang keadilan itu. Kalau kita katakan Abu Lahab kita yakin ada di neraka, dan kita wajib meyakini Abu Lahab di neraka, karena Al-Quran yang mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Jelas, sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Artinya dengan penuh keyakinan kita katakan Abu Lahab ada di neraka, karena sudah meninggal dan mati dalam posisi kafir dan musuh Nabi. Dan kita yakin Abu Bakar di sorga, Umar di sorga, Utsman di sorga, Ali di sorga, Abu Ubaidah ibnul Jarrah di sorga, Talha di sorga, dan sederet orang-orang yang atas lisan Nabi SAW mereka di sorga. Pertanyaannya, kenapa Abu Lahab di neraka? Dan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasul dengan sorga, mereka di sorga. Kalau kita katakan karena Abu Lahab berlaku zalim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kezalimannya. Begitu juga para sahabat, karena mereka di atas kebaikan, maka Allah berikan balasan kebaikannya. Itu yang berfikir sehat. Tapi ada yang mengatakan kalau begitu Abu Lahab dizalimi, dan juga para sahabat yang masuk surga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah tidak pernah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Hamba itulah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Sebab kalau itu timbangan keadilan, ingat para sahabat Nabi SAW, mereka dizalimi 13 tahun. Para sahabat Rasul itu betul-betul dizalimi selama 13 tahun dalam periode Mekah. Sebagian mereka dicaci dan dimaki, sebagian mereka kemudian sampai disiksa habis-habisan, seperti Bilal ibn Rabah disiksa di tengah padang pasir, ikhwatu fiddin, dengan tanpa sehelai baju, kemudian diikat di batu. Dan kita tahu cuaca di sana panasnya luar biasa, di atas 50. Kita saja sudah 43, udah jerit-jerit tuh kepanasan kan, harudang katanya. Sana 50 lebih, terbakar kita dibuatnya. Tapi Bilal ibn Rabah tidak pernah sedikit pun mengatakan mana keadilan Allah di sini. Keluarga Ammar ibn Yasir, bagaimana Abu Jahal mengambil tombak kemudian membunuh ibunya Ammar, Sumayyah, ditusuk kemaluannya sampai masuk ke jantungnya, mati seketika, mati syahid. Dan dia wanita yang pertama mati syahid dalam Islam. Kemudian suaminya Yasir juga sama dibunuh Abu Jahal. Dan Ammar disuruh untuk murtad dengan memuji Lata, Uzza, Manat dan Hubal, dan mencaci maki Nabi SAW. Tapi Ammar tidak pernah mengatakan mana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi SAW sampai mereka diboikot, betul-betul diboikot 3 tahun. Sebagian mereka memakan akar-akar dan dedaunan. Bahkan 1 butir kurma itu dipotong jadi 2 untuk 2 orang. Mana cukup setengah butir kurma?
Bagi satu orang saja tidak cukup. Mereka betul-betul dimiskinkan, dibuat lapar supaya mati pelan-pelan, bahkan berakhir dengan pengusiran. Kondisi mereka sama dengan warga Palestina hari ini kan. Mereka dibuat lapar, dibuat tidak tenang, diputus listrik, diputus makanan, dan begitu seterusnya. Kalau di negeri kita mau boikot produk Israel mungkin bisa, tapi warga Palestina kalau diboikot makan dari mana? Makannya dari Israel. Mau diboikot semua warga Palestina, rata-rata semua dari Israel, listrik dari Israel, kemudian makanan-makanan, belanja-belanja pun ke sana. Kalau diboikot tidak makan orang sana. Ya. Yang boikot ya kita di sinilah, mungkin dengan bisa kita boikot di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya katakan, bagaimana kondisi para sahabat Nabi selama 13 tahun itu. Mereka betul-betul ditekan, diintimidasi, dibantai, diusir, dimusuhi, dijelek-jelekan, dihina, direndahkan, macam-macam ikhwatu fiddin, dan berakhir dengan pengusiran mereka dari kota kelahiran mereka sendiri. Ada yang ke Habasyah dan berakhir kemudian ke Madinah. 3 kali pengusiran, 2 kali ke Habasyah dan 1 kali ke Madinah. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mengatakan mana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita pahami makna adil itu, bahwa jangan dilihat awalnya, tapi lihatlah akhirnya. Karena keadilan itu terkadang ada di akhir, bukan di awal. Orang kalau belum pernah merasakan kesusahan di awal, maka dia tidak akan pernah merasa kebahagiaan di akhir. Orang kalau tidak pernah merasa susah di awal, jangan harap bahagia di akhir. Itulah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah tampakkan di akhir, bukan di awal. Ya, 13 tahun para sahabat luar biasa mereka kan, diserang berbagai macam arah oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi setelah mereka hijrah ke kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan keadilan itu. Akhirnya 10 tahun di kota Madinah, para sahabat Nabi SAW berhasil balik lagi ke Mekah dan memerdekakan Mekah dan membuang seluruh kesyirikan yang ada dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hari ini saudara kita yang ada di Palestina itu sudah 41 hari kurang lebih, sudah berapa jiwa melayang? Hampir 11.000 atau mungkin mencapai 12.000. 4.000 lebih anak-anak, 2.000 sampai 3.000 mungkin wanita-wanita dan orang-orang tua. Tentara itu tidak banyak terbunuh di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi SAW, ketika Rasul SAW ditanya, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Tahukah kalian siapa orang yang mati syahid itu? Maka para sahabat Nabi SAW dengan polos yang mengatakan, "Man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka itulah orang syahid, orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW, "Inna syuhada ummati idzan qalilun." Kalau orang yang mati syahid itu harus mati dalam medan pertempuran, kalau begitu orang yang mati syahid itu sedikit jumlahnya. Maka Nabi SAW ditanya, "Faman hum ya Rasulullah?" Kalau begitu siapa lagi selain mereka wahai Rasul? Kata para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid, wa man mata fit ta'un fahuwa syahid, wa man mata fil batni fahuwa syahid."
wal ghariqu syahidun. Kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah maka dia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit taun maka dia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut maka dia syahid. Dan sesiapa yang tenggelam maka dia syahid. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, wa sahibul hadmi syahidun. Dan orang yang terkena reruntuhan bangunan kemudian mati maka dia syahid. Dan kebanyakan yang meninggal di Palestina itu karena terkena runtuhan, dibom apartemennya, roboh, mati semua. Dan terkena peluru, terkena tembakan, terbunuh oleh orang-orang yang tidak pernah sujud walaupun satu kali kepada Allah. Dan mereka insya Allah mereka syahid. Insya Allah mereka syahid. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang para syuhada, Allah mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Janganlah sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka tidak mati, tapi mereka hidup dan mereka sedang dianugerahkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ma'asyiral muslimin, orang-orang yang terbunuh sampai belasan ribu itu justru mereka mengalami ketenangan. Mereka beristirahat. Betul-betul mereka beristirahat dari kepenatan dunia yang selama ini mereka alami. Bayi-bayi yang tidak berdosa. Boleh jadi yang mati itu wanita-wanita sedang membaca Al-Quran, mereka sedang salat, sedang berzikir, atau orang-orang tua yang sedang di masjid sedang beribadah kepada Allah, tiba-tiba dibom kemudian mati. Boleh jadi dengan kematian mereka itu istirahat bagi mereka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya, wal abdul fajir yastarihu minhul ibadu wal biladu was syajar wad dawab, kata Rasul. Kematian seorang mukmin itu betul-betul dia beristirahat dari kelelahan dunia. Tapi kematian orang jahat, bukan dia yang beristirahat, tetapi yang beristirahat dari dia adalah manusia, negara, pepohonan dan binatang-binatang merasa senang dan beristirahat karena kematiannya. Ikhwan, kalau seandainya orang-orang yang meninggal dan mereka mati syahid, kalau seandainya mereka dihidupkan kembali, anggaplah kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan ikhwan mereka tidak akan mau. Kalau seandainya orang-orang itu dihidupkan kembali ke dunia, pasti mereka tidak akan mau dihidupkan kembali, karena mereka sudah mendapatkan nikmat Allah kan. Manusia yang mati dalam posisi baik, dalam posisi husnul khatimah, kalau mereka dihidupkan kembali mereka menolak, karena mereka sudah mendapatkan nikmat kubur. Berbeda pula dengan orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid justru mereka ingin dihidupkan kembali, kemudian mati syahid kembali, dihidupkan kembali, mati syahid kembali, dan begitu seterusnya. Kalau bisa mereka hidup mati, hidup mati, hidup mati. Itulah orang-orang musyuhada, orang-orang yang mati syahid seperti itu. Makanya ketika Amr bin Jamuh dan juga Abdullah ibn Haram, dua sahabat ini dua-duanya cacat, sudah tua renta, tapi semangat jihadnya luar biasa, dan dua-duanya meninggal di perang Uhud dan meninggal di awal-awal perang lagi. Dalam hadis yang sahih, ketika Abdullah ibn Haram meninggal dunia,
Maka Allah Subhanahu wa taala datang kepada Abdullah ibn Haram dan mengatakan, tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hambaku, kira-kira kau ingin apa? Kata Abdullah ibn Haram, ya Rabb, aku tidak menginginkan apapun kecuali hidupkan aku kembali ke dunia supaya aku bisa berperang untukmu dan mati syahid kedua kalinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, semua manusia tidak ingin dibangkitkan dari kuburnya apabila mendapatkan nikmat kecuali para syuhada, orang-orang yang mati syahid, karena tahu keutamaan orang-orang yang mati syahid. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah khususkan 100 pintu sorga bagi para syuhada. Jadi pintu surganya khusus mereka itu. Makanya terkadang kita cemburu dengan mereka yang mati syahid. Entah itu anak-anak, wanita, orang tua yang sedang beribadah, tiba-tiba Israel, Zionis, Yahudi ngebom kemudian mati. Terkadang mereka bukan ulama, ya kawan. Mereka bukan thalabatul ilmi. Para wanita-wanita itu mungkin sebagian mereka orang awam, tapi mereka sedang mengaji, tiba-tiba meninggal dunia. Mereka sedang sholat, tiba-tiba meninggal dunia. Mereka sedang berzikir, tiba-tiba meninggal dunia dan dibom oleh Zionis Yahudi. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka di sorga, disatukan dengan para syuhada. Kita aja belum tentu mencapai level syuhada, tapi orang-orang awam yang bukan thalabatul ilmi tapi mereka rajin beribadah, tiba-tiba kemudian mati terkena runtuhan dan mereka adalah wanita-wanita mukminah, laki-laki mukmin, maka pangkat mereka tiba-tiba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dikumpulkan bersama para syuhada, dan mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat seperti para nabi dan para siddiqin. Ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim, mereka lah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka lah manusia-manusia terbaik di surga. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang awal kan, tapi Allah memandang akhir. Ya, nampaknya mereka dibom, sebagian mereka hilang anggota badan mereka, kaki di mana, kepala di mana, bahkan hancur berkecai sampai tidak bisa dikenali lagi siapa dia. Sampai akhirnya kemudian untuk supaya kematian dikenali, mereka pun menulis nama-nama mereka di badan mereka, di kaki mereka, di tangan mereka, supaya kalau mati langsung paham ini siapa nih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Tapi Nabi SAW ingat, antum kira dengan kematian yang seperti itu bagi para syuhada tidak seperti yang kita bayangkan, ikhwan. Karena Nabi SAW mengatakan, ma yajidu syahid min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qarsati, kata Rasul. Tidaklah seorang yang mati syahid saat disentuh dengan kematian, maka rasa sakit kematian itu hanya seperti cubitan atau sengatan semut saja. Itulah rasa kematiannya. Jadi mereka tidak menjerit-jerit. Kita lihat coba, ada orang-orang yang sedang nazak, kadang-kadang 1 minggu dia nazak, dia koma, tidak mati-mati. Dia merasakan sakit yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena Allah siksa dia, atau Allah sengaja menggugurkan dosanya dengan diberikan ujian seperti itu, wallahu a'lam. Tapi orang yang mati syahid, mereka tidak akan merasakan sakit saat meninggal, kecuali hanya seperti gigitan semut atau cubitan saja. Mereka tidak merasakan sakit. Memang nampaknya kok kejam sekali. Mereka terkena reruntuhan, kemudian badan mereka berkecai, hancur lebur, kepala mereka rusak, tangan di mana, kaki di mana. Tapi ingat,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan saat kematian, di mana orang yang mati syahid saat mati dia tidak merasakan sakit kecuali hanya seperti cubitan ataupun sengatan semut saja. Luar biasa. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat jangan tanya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan arwahuhum fi jawfi tayrin hudrin laha qanadilu mu'allaqatun bil arshi tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilqal qanadil. Jiwa-jiwa mereka para syuhada itu berada dalam burung-burung yang memiliki lentera-lentera yang bergantungan di arasy. Burung-burung itu bebas terbang di sorga, kemudian mereka kembali ke lentera-lentera itu. Mereka terbang di sorga sesuai dengan kehendak mereka. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat mereka sekarang sedang dibantai, kemudian kita katakan Allah tidak adil. Ingat, kacamata adil itu, definisi Allah berbeda dengan kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau kalau seandainya kita katakan mana rahmat Allah, mana kasih sayang Allah, anak kecil terbantai, orang hamil terbantai, ibu dan bayinya mati, terpisahkan ibu dengan anak sehingga banyak anak yatim yang tidak punya orang tua, terpisahkan orang tua banyak yang kehilangan anaknya. Mana kasih sayang Allah? Mana kasih sayang Allah? 1 juta jiwa dunia berdoa kepada mereka. Ingat ikhwan, doa-doa kita yang kita panjatkan dan seluruh kaum muslimin baik yang ada di negeri kita, di negeri tetangga ataupun mungkin sampai ke Eropa sana, sebagian mereka sudah dikabulkan Allah. Kita tidak tahu saja bagaimana cara pengabulannya. Sudah dikabulkan, cuman kita tidak tahu bagaimana Allah mengabulkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala paham dengan hikmahnya bagaimana cara mengabulkan doa-doa hambanya. Jangan kemudian kita katakan mana kasih sayang Allah. Ingat, definisi kasih sayang juga sama dengan definisi keadilan. Kalau kita mungkin kasih sayang kita, saya mendefinisikan kasih sayang dengan Anda mendefinisikan kasih sayang juga akan berbeda, kan begitu? Maka Allah Subhanahu wa taala pun punya definisi yang berbeda. Boleh jadi kasih sayang Allah itu justru dalam bentuk sengaja memberikan ujian. Kalau kasih sayang kita kan mungkin menolong, kan? Kasihan itu susah kita tolong, kasihan itu sakit kita obati, kasihan itu miskin kita kasih modal, itu kasih sayang kita, kan? Tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang itu dengan memberikan ujian, memberikan bala, memberikan musibah. Itu bentuk kasih sayang Allah untuk mungkin menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, dan boleh jadi dia akan mendapatkan sorga yang tidak bisa diraih dengan solatnya, zakatnya, puasanya, hanya bisa diraih dengan kesabarannya. Dan tidak mungkin orang sabar kecuali ada ujian. Kita tidak tahu. Makanya nanti pada hari kiamat di akhirat, orang-orang yang diberikan nikmat di dunia, mereka cemburu kepada orang-orang yang banyak ujiannya di dunia ketika sama-sama berjumpa di akhirat. Mereka cemburu orang-orang yang diberikan nikmat di dunia berjumpa dengan orang-orang yang banyak ujiannya di dunia, sama-sama ketemu di akhirat itu. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya Rabb, sekiranya engkau kembalikan aku ke dunia, aku siap dikelupaskan kulit dagingku dari tulangku supaya aku mendapatkan keutamaan seperti dia, katanya. Tapi kadang-kadang kita ini tidak yakin dengan takdir, tidak yakin dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bentuk kasih sayang. Jadi boleh jadi apa yang terjadi kepada saudara kita yang ada di sana itu dalam bentuk kasih sayang Allah. Allah sayang dengan mereka, diberikan berbagai macam ujian untuk mengangkat derajat mereka, tidak di dunia, di sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita bisa petik pelajaran ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa seseorang itu harus betul-betul mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum diuji oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun ujian kita tidak seberat ujian saudara kita di Palestina, tapi yakinlah di balik ujian itu ada keadilan di situ. Inna ma'al usri yusra.
Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kesedihan itu ada kebahagiaan. Di balik keperitan itu ada kesenangan. Yang kita tidak tahu, terkadang satu kesulitan Allah berikan 2, 3, 4 kemudahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang kita bisa petik pelajaran dari mereka adalah kita ini sering diserukan oleh para ulama supaya kita berdoa akan kemenangan saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi terkadang ada yang dilupakan oleh kita. Apa itu? Bahwa doa itu akan membawa kemenangan kalau orang yang berdoa itu mau merubah dirinya kepada yang jauh lebih baik lagi. Lalu apa hubung kait kita di sini, maksiat kita di sini, dengan kemenangan yang ada di Palestina? Apa hubung kaitnya? Kenapa kita harus bagus juga di sini supaya di sana menang? Sebab kalau kita tidak bagus di sini belum tentu mereka menang. Kan kita sudah beda negara. Kita Indonesia, mereka Palestina. Ma'asyiral muslimin, dalam kaidah Islam, muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan, tidak bisa dipisahkan. Dalam kaidah Islam, muslim satu dengan muslim yang lainnya itu kal jasadil wahid, kata Rasul, seperti satu badan. Yang kalau seandainya mungkin telunjuk saya sakit, terkena pisau, kepala pun ikut pusing. Artinya kita tidak dipisahkan, muslim yang ada di negeri kita dengan yang ada di Palestina tidak mungkin dipisahkan, karena kita satu badan masalahnya. Kita ini satu bangunan yang memperkokoh satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita baik di sana baik, kalau kita tidak baik di sana tidak akan baik. Bisa dipahami maksudnya? Cobalah kita bertanya pada diri sendiri, saya atau antum atau siapapun yang mendengar kajian di YouTube. Pernah enggak kita ini menyengajakan diri, umpamanya ini hari, oh besok hari Kamis atau besok hari Senin, saya ingin puasa. Untuk apa antum puasa? Begini Ustaz, kan orang berpuasa itu ada waktu mustajab saat dia berbuka. Saya ingin waktu berbuka itu menjelang berbuka 5 menit saya akan berdoa untuk keselamatan saudara kita di Palestina. Pernah kita lakukan seperti itu? Menyengaja puasa hanya untuk berdoa untuk saudara kita di Palestina? Ada yang begitu? Atau sengaja umpamanya antum bangun tengah malam, saya ingin habiskan mulai dari Isya sampai subuh dengan wudhu, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan tahajudnya. Nanti kalau sudah sepertiga malam akhir, Allah turun, malaikat turun, saya akan berdoa khusus untuk Palestina. Pernah kita lakukan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin kita bersedekah kepada orang lain. Kemudian setelah bersedekah saya katakan, ya Allah, kalau memang pahala sedekah ini, memang kalau seandainya sedekah ini betul-betul berpahala, maka saya berdoa bertawasul dengan pahala sedekah itu, ya Rabb, tolonglah saudara kita di Palestina. Pernah kita lakukan seperti ini? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kalau tidak pernah, hanya kemudian ngomong saja ke sana kemari, maksiat pula tidak berhenti, berangan-angan ingin Palestina menang, macam mana caranya? Ingat, di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mengatakan, dahulu ada 3 orang yang terjerembab dalam gua. Orang ini sedang safar, kemudian istirahat dalam gua, tiba-tiba pintu gua pula tertutup. Ada batu yang jatuh nutup pintu gua, didorong-dorong pun tak bisa, karena nggak ada alat berat. Ya. Kalau ada beko bisa didorong. Zaman dulu mana ada beko. Ya. Akhirnya kemudian salah seorang di antara mereka, bahkan ketiga-tiganya sudah tidak mungkin ketolong kita di sini, sudah putus asa. Tapi kemudian salah seorang di antara ketiganya menyarankan, bagaimana kalau kita tawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh kita, bertawasul dengan amal soleh kita.
Akhirnya sepakat tiga-tiganya memikirkan amal apa yang pernah mereka lakukan yang paling ikhlas, yang memungkinkan berpahala. Karena tidak semua amalan yang kita lakukan itu semua ikhlas, semua berpahala kan itu. Kita hanya berharap ya adalah yang diterima. Yang satunya mengatakan, dulu aku punya orang tua, kemudian aku birrul walidain, mendahulukan orang tuaku dibandingkan anak dan istriku, bla 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 bla, ceritanya panjang. Dan dia mengatakan, ya Rabb, kalau kebaikanku kepada orang tuaku ada pahalanya, tolonglah geser tuh pintu gua tuh. Tergeser, tapi belum bisa keluar. Yang satu mengatakan, ya Rabb, dulu aku suka dengan seorang wanita. Tiba-tiba ketika hampir berzina, wanita itu mengatakan, ittaqillaha ya fulan, bertakwa kau kepada Allah. Maka aku pun bertakwa kepada Allah dan tidak jadi berzina. Ya Allah, kalau memang penjagaan diriku untuk tidak melakukan zina ada pahalanya, maka tolonglah geser pintu gua tuh. Tergeser pula pintu gua tuh, tapi belum bisa keluar juga. Sampai yang ketiga bertawasul dan mengatakan, ya Rabb, dulu aku punya pekerja, pas mau gajian dia pergi, maka gajinya aku kembangkan menjadi kambing, akhirnya jadi satu lembah. Setelah bertahun-tahun pekerja itu datang meminta gajinya dan aku katakan, ambil tuh kambing satu lembah. Orang ini mengatakan, ya fulan, apa kau mengejek kepada aku? Gajiku tidak sebanyak kambing itu. Kemudian dicerita, gajimu sudah ku kembangkan, ambil lillahi ta'ala karena Allah. Kalau memang sedekahku ini bernilai pahala, ya Rabb, tolong bukakan pintu gua. Pernah kita bertawasul untuk saudara kita dengan amalan terbaik kita, dan kita mengatakan, ya Rabb, dulu aku pernah sholat, dulu pernah aku bantu orang, dulu pernah aku ngasih makan fakir miskin, dulu pernah aku mengambil sesuatu di jalan sehingga tidak mengganggu orang, dulu pernah aku ini itu dari ibadah, ya Rabb. Kalau seandainya itu bernilai pahala, ya Rabb, tolonglah saudara kita di Palestina. Pernah kita lakukan seperti ini? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah sebenarnya kunci kemenangannya. Kalau kita masih berlumuran dengan dosa, maksiat belum ditinggalkan, kemudian berharap kemenangan, jauh-jauhlah kemenangan itu. Kita tidak sebaik para sahabat. Kita tidak sebaik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman. Siapa kita dengan mereka? Sahabat terendah saja kita tidak seperti mereka. Tapi lihat di perang Uhud, yang ikut dalam perang Uhud itu bukan orang macam kita. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sahabat-sahabat mulia. Bahkan Nabi juga ikut di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalahkan oleh musuhnya. Kalah Nabi dan para sahabat di perang Uhud. Kurang apa kemuliaan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya? Kenapa kalah? Karena ada yang melakukan penyimpangan dalam peperangan itu. Siapa mereka? Para pemanah. Kata Rasul, jangan kau tinggalkan Bukit Ainain ini, apapun yang terjadi, karena nasib kami di bawah ditentukan oleh kalian. Yang memimpin ketika itu Talha. Tetapi ketika mereka melihat ke bawah, nampaklah musuh-musuh itu korat-karit, kocar-kacir, tunggang langgang, kalah dikejar kaum muslimin. Harta ghanimah pula nampak dari atas banyak. Terpikir untuk mengambil ghanimah, separuh lebih turun. Sementara tentara Khalid ibn Walid yang ketika itu masih kafir, dengan kepiawaian perang Khalid bin Walid, bisa dia memutar bukit, akhirnya menguasai tempat para pemanah itu. Sejak itulah terjadi kekalahan. Kenapa perang Uhud kalah? Padahal malaikat hampir menolongnya, tapi tidak jadi menolongnya, karena ada yang bermaksiat. Apakah yang bermaksiat Rasul? Mustahil. Apa yang bermaksiat Abu Bakar, Umar, Utsman? Tidak. Orang-orang mulia itu tidak bermaksiat. Justru sahabat-sahabat yang di bawah mereka yang bermaksiat, imbasnya kepada satu pasukan kalah. Dari sini kita ambil faedah, ikhwatu fiddin, bahwa kita dengan orang-orang Palestina itu satu badan, satu tubuh. Kalau kita di sini tidak merubah lebih baik lagi, kita tetap di atas kemaksiatan kita, hanya berharap menang, tidak akan Allah menangkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum
sampai kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Maka kita yang ada di sini jauhi maksiat, ya, supaya doa kita itu makin melesat lagi ke langit, gitu maksudnya. Kemudian kita menyengajakan beribadah hanya untuk berdoa untuk saudara kita, dan itu kita tidak pernah lakukan masalahnya kan. Ya mungkin hanya di mimbar-mimbar lagi demo-demo, mungkin adalah ketua korlapnya berdoa diaminkan, hanya gitu saja kan kebanyakan. Atau mungkin di mimbar-mimbar Jumat, atau mungkin selepas sholat dan begitu. Tapi ke pribadi kita, pernah nggak antum melakukan seperti itu? Menyengaja antum puasa, mengambil waktu yang sangat mustajab, menyengaja sedekah untuk bertawasul dengan pahala sedekahnya, kemudian berdoa untuk saudara kita, menyengaja dari isya sampai subuh ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya sering saya katakan keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala ketika membebaskan Baitul Maqdis Al-Quds itu, karena kita tahu bahwa ketika itu dikuasai oleh siapa? Oleh orang-orang Nasrani. Yahudi itu belum berkuasa. Yahudi itu berkuasa baru 100 tahun kurang lebih, akhir-akhir ini saja. 70 tahun itu Inggris saya taruh di situ kan. Dan mereka menghendaki kalau bisa dari Sungai Jordan sampai ke Laut Mediterania itu dikuasai semua kalau bisa kan, itu orang Israel itu. Tapi kita yakin bahwa mereka tidak akan bisa menguasai sepenuhnya Palestina, karena kejayaan Islam akan ada di situ. Lambat laun Palestina akan tetap menang tanpa bantuan dari luar, ataupun tanpa ada bantuan, atau tanpa tidak ada bantuan, karena kemenangan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimanapun kemenangan itu tetap ada syarat-syaratnya kan tadi ya. Bagaimana syarat kemenangan diatur oleh para ulama berdasarkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak tahun ini, mungkin tahun depan, tidak tahun depan, entah kapan, wallahu alam. Tidak dengan generasi sekarang, generasi berikutnya. Yang jelas kalau generasi sekarang kemudian mempersiapkan generasi terbaik, boleh jadi generasi terbaik entah kapan mereka muncul, merekalah yang akan memerdekakan Baitul Maqdis. Ingat saya katakan tadi Salahuddin Al-Ayyubi kenapa bisa memerdekakan Baitul Maqdis? Karena sebelumnya para pendahulu Salahuddin itu sudah mempersiapkan semuanya. Imaduddin Az-Zinki itu pendahulu Salahuddin, berusaha keras membebaskan Baitul Maqdis tapi tidak bisa. Akhirnya ketika dia tidak bisa, tidak ada masalah, generasi dia tidak bisa, tapi dia sudah berangan-angan nanti generasi berikutnya mereka lah yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Dengan cara apa? Dididiknya masyarakatnya, disuruh sholat subuh jamaahnya harus lebih banyak dibandingkan sholat Jumat, dan setiap minggu mereka dibacakan Sahih Bukhari sampai hatam. Bayangkan ya, setelah masyarakatnya terbiasa melaksanakan sholat subuh lebih banyak jumlahnya dibandingkan sholat Jumat, dan setiap minggu menghatamkan Sahih Bukhari, akhirnya di masa Salahuddin generasi muncul, dialah yang kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Sama dengan generasi di zaman Nabi Musa alaihi salam, ketika Musa alaihi salatu wasallam membawa generasi pertama Bani Israel, mereka orang-orang pengecut, ahli maksiat, menentang nabinya. Ketika diajak perang tak mau, sampai Musa meninggal, Harun meninggal, tidak bisa Al-Quds dikuasai oleh Bani Israel. Baru setelah generasi yang kurang ajar kepada nabinya hilang, datang generasi pemberani dipimpin Yusha ibn Nun, baru kemudian menguasai Baitul Maqdis. Jadi kalaupun kita hari ini tidak mampu memandang, menyaksikan kemerdekaan Palestina, minimalnya kita siapkan generasi setelah kita, entah anak kita, entah cucu kita, entah cicit kita. Arahkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan generasi nanti tidak dari Palestina atau di luar Palestina, karena bagaimanapun tidak harus mesti orang Palestina yang merdekakan Palestina. Umar bukan orang Palestina, Umar orang Madinah. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Palestina, dia orang Irak, suku Kurdi ya. Tidak menuntut kemungkinan, tidak mustahil bagi Allah bahwa yang merdekakan Palestina tidak mesti orang Palestina kan, bisa saja orang luar Palestina. Ya kita tidak tahu, wallahu alam. Tapi kita mencetak dari sekarang generasi-generasi yang kelak akan membebaskan Palestina.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga pelajaran berikutnya, bahwa dengan kondisi Palestina hari ini dan juga perang-perang di luar Palestina, belum lagi reda Ukraina yang diserang oleh Persia, Rusia. Sekarang sudah ada lagi perang, dan yang diperangi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Antum pikir itu kanjang? Ikhwatu fiddin, Allah sudah mengatakan la tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada kita orang-orang yang beriman. Siapa? Pertama Yahudi, baru orang-orang musyrik itu nomor 2. Tidak menutup kemungkinan Yahudi itu mereka akan menyerang kita yang ada di sini. Tidak menyerang seperti gempuran kepada Palestina, mungkin dengan cara lain. Mungkin disebar virus, disebar macam-macam, kita tidak tahu. Ya. Dan dari sini kita tahu kedengkian dan kebencian Yahudi kepada kita. Maka hati-hati dari makar mereka. Pelajaran pertama, hati-hati dari makar mereka. Dengan cara apa? Persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siaplah, berhati-hatilah kalian dari musuh kalian. Kita disuruh berhati-hati. Dengan cara apa? Wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh diri kalian kekuatan untuk jihad. Jihad ini macam-macam, tidak mesti dengan pedang. Ya. Dengan ilmu dan keterangan. Didik anak-anak kita ini dengan pengetahuan Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Ajari mereka dengan ilmu-ilmu yang luas, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tangguh di masa depan. Kemudian juga di antara yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa kita tidak boleh berpecah belah di sini, ikhwan. Tidak boleh berpecah belah. Karena kita tahu bahwa di Palestina sendiri itu kan banyak, bahasa kitanya banyak partai lah kan itu. Ada SLO, ada Fatah, ada Hamas, ada yang kecil-kecil kan banyak kan gitu ya. Terkadang satu partai dengan yang lainnya saja ada gesekan. Sesama mereka kan ada gesekan juga. Bahkan pernah perang lagi Fatah dengan Hamas. Dan ada juga yang terbunuh. Ya kalau sekarang mereka bersatu, alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan kekuatan kalian hilang di hadapan musuh-musuh kalian. Maka kita wajib bersatu supaya persatuan kita ini betul-betul menghasilkan kekuatan. Sekarang saja persoalan Palestina, kalau antum melihat Facebook, melihat YouTube, melihat TikTok, melihat Instagram, tuh udah pecah-pecah, centang perenang. Yang anehnya ada orang dari agama Kristen, Protestan, ada apa namanya, mati-matian memang Palestina itu tanahnya Israel gitu. Memang orang Palestina harus diusir, itu tanahnya Israel. Berusaha, ada juga gitu. Padahal kalau dia tahu orang Yahudi itu sangat memburuk-burukkan orang Nasrani. Sebagaimana Yahudi memburuk-burukkan kita, mereka juga memburuk-burukkan Nasrani juga. Bahkan sampai hari ini orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina, ibunya seorang pezina. Injil itu dongengan Isa sampai hari ini. Dan mereka di bawah derajat orang-orang Yahudi. Tapi kenapa ada orang Nasrani masih sampai mengatakan seperti itu juga sama orang Yahudi juga kan? Mereka dijelek-jelekkan, bisa bertahan pula mereka membela-bela Yahudi. Negara kitanya centang perenang. Jangankanlah itulah beda agama, sesama agama aja, sesama Islam kita sudah tidak bersatu. Kalau ini yang terjadi, ma'asyiral muslimin,
sulit untuk kita mendapatkan kekuatan, maka bersatulah. Bersatu di atas apa? Bersatu di atas jamaah. Maksudnya dalam satu rangkuman negara, pemerintah. Kita ini kan punya pemerintah, dan alhamdulillah pemerintah kita tegas soal urusan ini kan, sangat tegas kita dukung. Jangan sampai kemudian kita asik terus menjelek-jelekan pemerintah kita. Dan pemerintah kita sudah berusaha semaksimal mungkin kan. Karena pemerintah itu tidak mungkin mengeluarkan sebuah kebijakan kecuali karena ada maslahat untuk kita. Dan kita berhusnudzon kepada mereka kan. Karena kalau seandainya kemudian sekarang nih ada seruan jihad total, pokoknya antum kalau punya uang berangkat aja ke Palestina katanya, perang sana katanya, insya Allah mati syahid. Yang satu pula meremehkan, ngapain ke sana, cari makan aja, makan ini susah kau katanya. Tidak usah jihad, ngapain, itu urusan Palestina, bukan urusan kita di sini. Yang satu ngebet ke sana katanya, yang satu pula tak ada urusan saya dengan Palestina katanya, itu urus-urus mereka, negara kita beda katanya. Ikhwan, jihad itu bukan sebarang hukum diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada koridor, ada aturan. Ya, jihad itu ada aturan. Dan sepakat tidak ada khilaf ulama madhab, mau Syafi'inya, Hanafinya, Malikinya, Hambalinya, mengatakan bahwa jihad itu harus bersama imam. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? Wa amrul jihadi mauqulun ilal imam. Dan perkara jihad itu harus diserahkan kepada imam, kepada pemerintah. Kepada pemerintah. Kenapa? Supaya tidak ada fawdha, tidak ada kerusuhan. Masing-masing berangkat kan nanti rusuh nantinya. Dari sini semangat mau jihad, sampai sana nangis, minta dipulangkan. Apa enggak sibuk tuh memulangkan berapa gelintir aja susah tuh pemerintah Indonesia itu. Nanti antum berangkat mau dipulangkan lagi. Karena biasanya ikhwatu fiddin, yang mukmin, yang munafik itu nampak ketika saat jihad tuh biasanya. Mana yang betul-betul berjihad, mana yang semangat di awal kemudian lemah di akhir. Itu yang ditakutkan ya. Belum lagi kan jihad itu kan harus jelas. Jelasnya itu antum punya kemampuan tidak? Ada kemampuan di situ, ada syaratnya, saya akan sebutkan ya. Syarat jihad ini, pertama, syarat jihad ini harus Islam, satu. Yang kedua harus berakal. Antum kalau gila jangan berangkat. Ngapain orang gila jihad ya. Kemudian yang ketiga harus balik. Makanya Rasul menolak orang yang belum balik itu terlibat dalam peperangan. Banyak sahabat itulah karena belum cukup umur. Kemudian yang keempat laki-laki. Ngapain wanita-wanita kayak laki-laki pula pengen berangkat sendirian ke sana? Jangankan ke Palestina, keluar pulau yang sudah masafah safar aja wanita harus pakai mahram kan itu. Jadi harus laki-laki, karena jihad perempuan berbeda dengan laki-laki. Kemudian yang keempat, yang kelima, al-qudratu ala mu'natil jihad. Antum punya kemampuan, punya skill, antum bisa. Pernah antum pegang senjata? Pernah pegang AK, pistol, paling basoka? Tidak pernah nengok pun tidak. Paling nengok itu angkatan aja, nengok itu. Antum tahunya ketepel aja lah. Cemana mau ngelawan ketepel dengan pesawat di atas? Jadi harus punya kemampuan untuk itu, untuk berperang. Antum pernah latihan atau tidak? Bukan hanya itu saja. Antum ketika kemudian antum pergi itu, kalau antum punya keluarga, antum berpikir siapa yang ngasih makan istri, ngasih makan anak, keberlangsungan mereka macam mana? Harus ada kemampuan semuanya. Kemampuan dana, kemampuan fisik gitu ya. Kemudian juga as-salamatu minal ajzi. Harus selamat dari kelemahan. Jangan pula antum sakit ingin berangkat, antum setruk ingin jihad. Gimana caranya ya. Antum terbaring nih, ingin jihad, gimana caranya? Cukuplah hati saja jihad kalau begitu ya. Kemudian juga yang nomor 7 harus hurriyah, merdeka, bukan orang yang sedang diperbudak. Kemudian yang nomor 8, ada izin daripada orang tua. Ingat, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul ingin jihad, Rasul tolak. Kenapa?
karena dia membuat orang tuanya menangis dan tidak dapat izin orang tuanya. Kata Rasul, irji fa fihi ma fajahid, pulang temui orang tua, jihad untuk keduanya. Harus ada izin orang tua, ya. Kemudian iznud da'in, izin kepada orang yang antum hutangi, yang antum ambil hutangnya. Antum hutang sama saya, belum lunas main berangkat aja, anak nyari kemana? Rupa di Palestina pula tuh. Paham kan? Nggak bisa, ya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan semua para syuhada yang mati itu diampuni dosanya kecuali syuhada yang punya hutang. Itu Nabi yang mengatakan. Semua para syuhada maghfur indallah, kata Rasul. Mereka diampuni seseorang illa da'in, kecuali syuhada yang punya hutang. Maka di zaman Rasul ada seorang sahabat meninggal, sudah dimandikan, dikafankan, siap disolatkan. Rasul didatangkan. Kata Rasul, dia punya hutang enggak? Punya hutang. Rasul, berapa? 2 dinar. Aku tak mau menyolatkan, kalian aja solatkan. Datang Abu Qatadah dan mengatakan, ya Rasulullah, yang 2 dinar aku yang jamin, tolonglah solatkan, aku yang bayar. Baru Rasul mau menyolatkan. Setelah lewat 1 hari Rasul ketemu Abu Dar, Abu Qatadah, cemana yang 2 dinar? Udah aku bayar. Rasul, baru kemarin mati, besoklah saya bayar. Kemudian hari ketiga, ya Abu Qatadah, sudah kau bayar 2 dinar itu? Sudah wahai Rasul. Kata Rasul, al-an barudat qabru. Sekarang kuburannya sudah dingin. Kemarin panas itu gara-gara hutangmu. Di dunia saja hutang itu panas, apalagi di akhirat, ya. Jadi harus izin dulu, minta keredoannya. Kalau kayak punya kemanya saya nih yang hutangi, enggak boleh, antum bayar dulu, jangan berangkat, kerja dulu, bayar utut dulu hutangnya sampai lunas, gitu maksudnya. Harus ada izin daripada orang yang antum hutangi. Dan ini yang terakhir, iznul imam, harus izin pemerintah. Izin pemerintah. Karena bagaimanapun izin pemerintah ini dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasul? Innamal imam junnatun yuqatilu bihi. Imam itu perisai, kita sholat di belakang, kita perang di belakangnya. Imam itu tameng, kita yang perang di belakang imam. Maksudnya pemerintah. Jadi kalau seandainya pemerintah itu membuka pendaftaran jihad, siapa yang mau berjihad, ayo relawan-relawan, berangkatlah antum. Itu pun dengan syarat-syarat yang tadi kan gitu, punya kemampuan dan begitu seterusnya. Tapi kalau pemerintah tidak membuka dan pemerintah sanggup menangani dengan cara mereka, percayakanlah ini semua kepada pemerintah. Ucapkan apa yang dikatakan Imam Ahmad ibn Hanbal ketika disiksa oleh Mu'tasim. Dia mengatakan, lau kana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim. Kalau aku punya doa yang diijabah, aku akan berikan kepada Mu'tasim pemimpinku, supaya menjadi pemimpin kuat dan banyak menyebabkan keadilan. Dan kewajiban pemimpin, kewajiban presiden, dia wajib menolong saudara-saudaranya seiman di Palestina. Ingat, ya. Jadi seorang pemimpin negara wajib menolong saudaranya, karena mereka punya kekuasaan. Kalau kita ini siapa kita? Tapi pemimpin negara punya kekuasaan, punya militer, kan itu ya. Punya peran di ekonomi, ada hubungan bilateral atau macam-macam lah dengan negara-negara luar itu. Maka wajib mereka menolong saudaranya dengan cara apapun. Dengan cara apapun mereka harus menolongnya. Dan alhamdulillah saya dengar presiden kita sudah mulai melakukan diplomasi dengan mereka, sudah ke Amerika, entah apa hasil, wallahu a'lam. Ya, kita minta yang terbaik untuk saudara kita yang ada di Palestina, dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita ditolong di sana. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.